Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabar teman-teman di pagi hari yang cerah ini? Ini sempat agak mendung ya di daerah saya. Nah, hari ini saya akan membagikan 20 menit atau 30 menit aktivitas olahraga saya di halaman dekat jemuran ini di pagi hari. Jadi saya setiap harinya rutinitas melakukan olahraga pagi hari untuk tetap menjaga kebugaran dan kesehatan tubuh ya. Contoh sederhananya supaya badan tidak kaku gitu ya kalau misalnya dibuat aktivitas biar lebih energik gitu ya. Ini bisa dilakukan di rumah saja bagi teman-teman yang tidak jarang keluar rumah. Nah, ini aktivitas berikut ini yang saya akan lakukan ini bisa dilakukan di rumah. Contohnya yang segera saya praktekkan di halaman rumah saya dekat jemuran. Jadi ini setiap hari saya lakukan pada jam 6 pagi sekitar 20 menit sampai paling lama 30 menit ya. Jadi ini tidak memerlukan waktu yang lama tapi hasilnya akan maksimal. Berikut akan saya bagikan teman-teman seperti ini. Pada pemanasan ini saya awali mulai dari kepala seperti yang sudah saya contohkan tadi. Oke, ini saya pindah di ruang tamu sebab di halaman dekat rumah cahaya mataharinya terlalu menutupi layar kamera. Maaf teman-teman, saya ada kesalahan kata sebelumnya bahwa halaman maksud saya itu halaman dekat jemuran ya, bukan halaman dekat rumah. Ya, tadi adalah aktivitas pemanasan berikutnya setelah dari kepala, yaitu teman-teman melakukan pemanasan di bagian tangan. Seperti yang sudah saya contohkan tadi, itu adalah pemanasan tangan yang saya lakukan. Berikutnya akan ada gerakan selanjutnya di tangan.
Nah, teman-teman tidak lupa closing-nya saya, pemanasan bagian tangan seperti itu juga tadi ada gerakan tambahan, yaitu teman-teman sudah melihat gerakan yang sangat sederhana sekali, tapi juga perlu berapa kali itu 100 kali untuk peregangan seperti ini kedua tangannya seperti ini, terus berganti menjadi ini, terus lanjut ke jari demi jari seperti ini. Ini saya temukan sumbernya dari Google dan saya merasakan manfaatnya, di mana peredaran bagian tangan ini menjadi lancar, terbukti dari tangan saya dilatih seperti ini, peregangan menjadi tidak kaku, dan saat beraktivitas menjadi lebih efektif dan kuat ya untuk bagian tangan ini, karena dilatih proses peregangan seperti itu secara konsisten setiap pagi harinya. Setelah perang besar semasa sekolah, lebih tepatnya di saat saya masih SMA, ada rival Sena yang cukup kuat, seorang wanita bernama Lesia. Berikut videonya saat ada pelajaran olahraga lari di lapangan. Tapi tubuhku menolak untuk menyerah sekarang. Jangan sampai kita dikalahkan dengan mudah. Sena, benar kan? Ya, serahkan ini padaku, Andre. Akan kuselesaikan ini dengan Lesia. Yes, pertandingan sesungguhnya baru saja dimulai. Lesia, dia tetap berlari ya. Sudah kuduga, Lesia, dia perempuan itu memiliki stamina yang kuat. Lesia, seperti yang teman-teman lihat dalam video itu, Lesia teman SMA saya pada saat itu sedang bertanding dengan saya dan Sena, dan saya kalah dalam hal stamina, juga kalah dalam masalah otot kaki. Lesia lebih diuntungkan karena setiap harinya mungkin dia melakukan suka aktivitas olahraga, sedangkan saya saat di masa itu belum terlalu sering melakukan pemanasan fokus pada otot kaki. Saya pada saat masa SMA itu lebih fokus pada area badan, perut, juga tangan, sedangkan kaki tidak terlalu saya urus. Untuk itu saya sudah mendapatkan nasihat dari Lesia, meskipun Lesia sempat menjadi rival Sena di masa lalu. Saya mendapatkan nasihat dari Lesia untuk melakukan pemanasan juga, fokus pada otot kaki, tidak hanya fokus pada peregangan pemanasan pada tangan seperti yang tadi saya tunjukkan ya. Untuk itu akan saya tunjukkan bagaimana pemanasan pada otot kaki yang sudah saya lakukan setiap pagi harinya. Sudah tiba di halaman dekat jemuran. Ini ada tangga, ini pegangan tangga, dan ini saya berada di dekat tangga. Akan saya praktekkan bagaimana pemanasan otot kaki yang saya lakukan di pagi hari. Seperti ini teman-teman. Pertama, saya angkat celana dulu supaya enak ya buat ngangkatnya. Nah, begini kan gerakannya lebih enak nanti. Soalnya terhalang sama celana yang ini teman-teman, celana yang ketat ini. Agak nggak enak kalau misalnya buat olahraga. Makanya setiap olahraga itu kan ada pakaian khususnya ya, waktu di sekolah. Nah ini kebetulan saya masih pakai pakaian celana biasa ini. Jadi perlu saya sesuaikan dulu. Nah ini sudah, langsung angkat kakinya seperti ini. Angkat biasa ya.
Nah, ini teman-teman harus menjaga keseimbangan di kaki saat diangkat juga. Jadi ini bagus selain melatih peregangan otot kaki ke atas, juga melatih keseimbangan teman-teman. Dan apabila teman-teman tidak punya keseimbangan yang bagus, teman-teman bisa cari pegangan. Yang saya contohkan ini adalah pegangan tangga. Teman-teman bisa pegang seperti ini, sambil tangan yang lainnya ini mengangkat kaki teman-teman. Teman-teman perlu pegang tangga, pegang apapun itu supaya membantu seimbang, belajar seimbang. Selesai peregangan yang seperti saya contohkan tadi, teman-teman bisa melakukan putar kaki seperti ini ya. Kalau misalnya teman-teman merasa pegal atau bagaimana, nah ini yang seperti ini itu perlu dilakukan juga saat sedang pemanasan untuk menjaga kelenturan ya kalau tidak salah. Diputar-putar seperti ini. Nah, sudah. Nah, teman-teman seperti itu untuk pemanasan pada otot kaki, peregangannya bergantian ya, mulai dari kaki kiri, kemudian kaki kanan seperti yang saya contohkan tadi itu. Saya bersyukur bisa melihat dan meniru aktivitas olahraga dari Lesia, di mana Lesia saat itu sedang olahraga. Saya amati terus bagaimana pergerakannya, bagaimana begini ya. Saya memang kebanyakan itu ketika sudah ketemu yang sesuai, saya orangnya tuh suka meniru ya teman-teman, meniru dari film, meniru dari teman. Nah itu saya tiru semuanya untuk mencapai hasil yang saya inginkan seperti apa. Nah teman-teman itu tadi juga ini ada pesan selanjutnya seperti ini. Pegangan ke tangga tidak hanya sekedar untuk menjaga keseimbangan menurut saya, karena pada saat teman-teman pegangan apapun itu, contohnya seperti pegangan tangga ini untuk menjaga keseimbangan saat mengangkat kaki itu ya tadi. Nah ini kan otomatis pegang tangga kan untuk menjaga keseimbangan mengangkat kaki itu. Di sini teman-teman bisa melatih grip strength. Grip strength itu maksudnya kekuatan tekanan pada tangan, sehingga pegangan yang dihasilkan menjadi lebih kuat gitu teman-teman, seperti ini. Nah ini kan juga melatih teman-teman saat menekan tangga, pegangan tangga ini supaya kuat. Jadi ini bisa melatih pegangan tangan teman-teman agar teman-teman mempunyai grip strength yang lebih kuat ke depannya kalau misalnya teman-teman melakukan rutinitas angkat kaki seperti pegangan ini. Jadi ini tidak hanya sekedar pegangan untuk menjaga keseimbangan, tapi ini juga melatih grip strength pada tangan. Garin sendiri adalah teman SMA saya juga, ada di film kisah nyata Andri Dasena yang sudah saya upload di YouTube ya. Jadi saya tertarik dengan Garin karena dia kuat. Jadi saya meniru juga. Kekuatan Garin terletak pada tangan, sedangkan Lesia kekuatan yang saya amati dia terletak pada fokus ke otot kaki, sehingga saat olahraga Lesia lari itu dia kuat. Sedangkan Garin saya lihat dia lebih fokus pada tangan. Dulu sudah saya tanya apa olahraganya di kelas. Garin menjawab olahraganya adalah push up. Nah untuk push up tidak bisa saya tunjukkan di video ini karena susah, dan teman-teman pasti melihat wajah saya yang yang aneh gitu loh. Jadi teman-teman tidak bisa melihat olahraga push up ini ya.
Nah, saya tanya garin bisa kuat pada tangannya itu karena apa? Dia menjawab dia suka melakukan olahraga di rumah yaitu push up salah satunya. Nah, membahas masalah tangan garingnya kuat. Kenapa saya bilang tangan garin kuat? Karena saya lihat pernah ada suatu momen garin uh, mencengkram tangan teman saya bernama Rustam. Jadi dia lagi bercanda ya pada saat itu. Lagi bercanda, Rustam dengan garin ini bercanda. Dia tangannya tuh kuat, dengan kuatnya bisa membuat waktu dicubit tangan Rustam itu Rustam sampai kesakitan. Nah, sejak saat itu saya diam-diam meniru bagaimana caranya dia tuh bisa kuat. Dan suatu hari saya bertanya di kelas bagaimana caranya Garin bisa kuat. Ternyata dia juga melakukan pemanasan olahraga di rumah, salah satunya push up. Tapi sayang sekali teman-teman, untuk push up tidak bisa saya tunjukkan di video ini karena saya juga masih susah ini kalau saya push up ya. Tapi saya juga setiap harinya, setiap pagi saya belajar push up pelan-pelan, pelan-pelan terlebih dahulu ya. Dan saya tidak tahu ini Garin ini kenapa cubitannya bisa keras. Nah, itu saya belajar ternyata dia memang suka melakukan olahraga itu. Pantas saja teman saya Rustam itu sampai kesakitan gitu. Soalnya kan Rustam ini ceritanya lagi bercanda dengan Garin. Nah, ini biar pembicaranya nggak kemana-mana ya teman-teman, biar fokus ke olahraga. Untuk itu saya ajak teman-teman menuju ke halaman lagi yuk. Nah, mungkin teman-teman cubitannya Garin itu bisa kuat, tangannya Garin bisa kuat menghasilkan serangan seperti itu. Mungkin dari grip strength-nya juga kuat. Grip strength itu mungkin juga mempengaruhi. Jadi seperti yang saya bilang tadi, pegangan tangga ini tidak hanya membantu saya seimbang, tapi juga melatih grip strength. Jadi saya berusaha melakukan inovasi dengan melatih grip strength saya agar saya tangannya juga bisa kuat seperti Garin. Garin sendiri adalah info saja ya teman-teman. Garin ini adalah rival Sena ini. Sena ini punya banyak rival ya, terutama teman remaja di SMA. Nggak tahu kenapa. Saya kurang paham teman-teman soal masalah hubungan seperti itu. Ya teman-teman, meskipun saya dulu selalu dikomentar sama teman saya kenapa mudah lelah, kenapa lemah, tapi di sini saya mengajarkan kepada teman-teman bahwa ketika teman-teman mendapatkan kata-kata seperti itu, ketika ada teman-teman yang bilang bahwa dirinya tuh kuat, tidak ada kelemahan, dengarkan baik-baik. Aku ini tidak mempunyai kelemahan, Andre. Teman-teman tetap jangan menyerah dan mau untuk tetap melakukan inovasi perubahan yang lebih baik ke depannya. Seperti saya ini, yaitu saya tetap belajar bagaimana bisa melakukan pemanasan yang optimal dengan cara meniru dari teman SMA saya, juga tentunya belajar dari sumber terpercaya. Nah, teman-teman, mohon maaf apabila gerakan saya ada yang salah. Tadi gerakan berikutnya yang saya contohkan yaitu teman-teman melakukan bergantian seperti itu tadi ya. Bergantian seperti itu. Itu gerakan yang cukup susah juga bagi saya karena yang pertama harus seimbang, dimana saya sudah tidak bisa pegangan ya, karena tangannya kan di sini.
tidak ada pegangan. Nah, itu yang saya susah karena di situ selain menguras stamina di mana kaki saya harus bergerak terus ke atas, juga tidak bisa memegang pegangan ya. Itu berguna untuk membakar kalori paha teman-teman agar bisa membentuk otot di sana. Juga bisa latih otot kaki ya, tentunya dengan gerakan seperti itu kaki teman-teman lebih lentur nantinya, juga lebih bisa kurus gitu ya, lebih bisa tampak bagus gitu ya. Seperti itu teman-teman. Untuk itu kenapa pemanasan otot kaki juga penting. Nah, ini berikutnya ada lagi pemanasan otot kaki yang berikutnya. Akan saya usahakan saya contoh seperti ini. Ya, teman-teman, tadi sudah ada dua gerakan. Kalau tidak salah, yang saya contohkan dua gerakan tadi pada pembakaran kalori itu dimana lakukan gerakan otot kaki ya. Nah, gerakan otot kaki yang saya contohkan tadi ada dua. Yang pertama, high knee. Yang kedua, butt kick. Jadi butt kick itu gerakan kaki ke belakang, juga kaki ke belakangnya itu menyentuh milik bokong teman-teman. Jadi gerakan seperti itu. Yang terakhir itu menyentuh pantat. Sedangkan gerakan pertama high knee itu ke atas kakinya seperti itu. Itu sangat bagus untuk pembakaran kalori teman-teman, juga membentuk impian otot kaki. Ini tidak bisa langsung menunjukkan perubahan. Teman-teman tetap yang penting melakukan konsisten setiap harinya. Bisa juga diberi jeda 1 hari untuk tidak olahraga. Tapi bukan berarti tidak olahraga, tidak melakukan aktivitas apa-apa ya. Maksudnya saya ya mungkin hanya 1 hari tidak olahraga, istirahat gitu, karena tubuh kan perlu istirahat untuk pembentukan otot juga. Ini kalau tidak salah saya pelajari seperti itu. Tapi kalau saya tetap melakukan pemanasan karena untuk tubuh saya supaya tidak kaku. Saya tidak fokus pada otot, tapi ini saya lebih fokusnya ke anggota tubuh saya agar tidak kaku, dan untuk jantung saya ini. Ya, teman-teman, saya akhiri untuk videonya. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah meluangkan waktu aktivitas olahraga pemanasan saya di halaman dekat jemuran dengan durasi minimal 20 menit, maksimal 30 menit yang saya lakukan setiap pagi harinya. Mohon maaf sekali lagi apabila ada kesalahan. Ini hanyalah rekaman dokumentasi aktivitas pemanasan olahraga saya setiap pagi harinya. Sampai jumpa teman-teman di rekaman dokumentasi atau pertemuan berikutnya. Oh ya teman-teman, tunggu sebentar. Ini saya bukan promosi. Berikut ini ada yang saya minum di pagi hari. Di pagi hari saya selalu minum susu coklat Denko. Susu coklat Denko ini selalu saya minum pagi harinya supaya badan saya semangat, bisa melek gitu ya. Nah itu saya selalu minum susu Denko coklat. Ya saya sukanya susu Denko coklat ini saya minum setiap pagi harinya. Mulai saya saat masih kecil playgroup, kalau nggak salah mulai saat kecil ya, nggak tahu kapan ya. Tapi waktu kecil saya sudah minum, cuma waktu kecil itu minumnya itu pakai dot ya. Saya waktu kecil minumnya pakai dot, menggunakan dot. Kalau sekarang ya pakai gelas teman-teman. Berbicara tentang dot itu, saya minumnya tuh unik juga ya teman-teman. Jadi saya minum pakai dot. Untuk minum susu coklat tadi itu, susu coklat itu
Saya dari TK sampai SD. SD itu SD kelas 2 baru saya lepas dot. Nah, mungkin bagi teman-teman yang mau berbagi share pengalamannya tentang minum dot, bisa silakan komentar di bawah ya. Minuman dot itu yang minuman yang gelasnya untuk disedot atau untuk anak yang masih kecil itu loh teman-teman. Pastinya teman-teman sudah ada yang tahu ya. Nah, kalau sekarang saya minumnya sudah pasti pakai gelas teman-teman. Tidak mungkin tidur sambil minum ngedot gitu, enggak ya, enggak mungkin. Itu hanya yang saya lakukan pakai dot itu ketika saya masih kecil sampai saya waktu SD kelas 2. Ya, teman-teman, saya akhiri untuk video ini. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dengan contohnya melakukan aktivitas olahraga. Juga tidak lupa selesai aktivitas menjaga kebersihan dengan mandi ya. Ini saya sudah minum juga ini supaya enak gitu ya teman-teman. Kalau saya tidak minum mungkin tenggorokan saya kering nih. Ya teman-teman, tidak lupa untuk minum, tetap makan teratur, juga jaga kebersihan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.